Minggu biasa kedua, Minggu Sabda Allah, pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Mari kita bertekun di dalam sabdanya di Minggu Sabda Allah ini, agar sungguh hidup kita dituntun, diterangi sabda Allah, sehingga hidup kita sungguh-sungguh makin berbuah. Melalui sabda Injil suci, kita mendapatkan perwartaan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang harus bertobat? Semuanya, tanpa kecuali. Mengapa? Karena kita manusia yang terbatas, sering keliru, salah, dan berdosa. Namun seringkali kita mengalami juga sering tidak merasa berdosa, sering tidak merasa salah, sehingga kita terhambat bertumbuh, hidup kita mandek berhenti. Yang kedua, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala, bukan kail yang melukai ikan. Penjala yang menjaring, yang merangkul, yang memeluk. Mulai keluarga kita tercinta. Anak, istri, suami saling merangkul, saling memeluk, meneguhkan dalam kasih. Dan semoga kita dimampukan menjaring anak, istri, suami dalam keluarga kita tercinta. Mengapa? Supaya keluarga kita, anak, istri, suami merasakan, tersentuh kasih kelembutan kita. Yang ketiga, Yesus mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang-orang. Semoga terang Kristus sungguh mendorong, menjadi daya sabda Allah kita wujudkan dalam hidup sehari-hari bersama keluarga kita. Di mana kita boleh bertanya, apakah keluarga kita merasakan? Di mana entah aku sebagai anak, sebagai istri, suami mengajar, sehingga kehadiranku menjadi inspirasi, kehadiranku menjadi motivasi. Anak, istri, suami mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi dariku yang bertekun dalam sabda Allah. Memberitakan Injil, kabar gembira. Apakah anak, istri, suamiku mendapat kabar gembira dari aku ini? Dan semoga sungguh mendapatkan. Menyembuhkan orang-orang. Semoga entah aku sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, kehadiranku memberikan pengertian. Aku mengerti anak, istri, suamiku. Memberikan penghargaan. Aku menghargai anak, istri, suamiku.
dan terlebih memberikan pengampunan. Aku memberikan pengampunan untuk anak, istri, suami. Dan semoga dengan demikian kita boleh menjadi keluarga yang bertumbuh dalam semangat pertobatan, dalam semangat mewartakan kabar sukacita Injil suci. Maka akan saya bacakan sebuah narasi kebahagiaan sejati keluarga. Kebahagiaan sejati keluarga tidak terletak pada seberapa besar rumah kita, tapi seberapa banyak canda dan tawa di dalam rumah kita. Kebahagiaan sejati tidak pada berapa banyak tabungan kita, tapi apakah keluarga bisa duduk berkumpul penuh sukacita dan kehangatan. Kalau kita ingin keluarga yang rukun, kita harus belajar untuk bicara, omong yang baik-baik, yang positif. Perbanyak pengertian, kurangi keluhan. Belajar toleransi dan kurangi perhitungan. Belajar memaafkan dan lepaskan dendam. Jangan biarkan perdebatan dalam keluarga yang tidak penting, yang akan menghancurkan kehangatan keluarga. Semoga kita dimampukan di Minggu Sabda Allah ini, omong yang baik, yang menjadi inspirasi, motivasi untuk keluarga kita. Dan akan saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Seorang pastor eksorsis, pengusir setan. Pastor ini pernah bertanya kepada setan, "Setan, bagaimana kamu akan menghancurkan masa depan anak-anak dalam keluarga?" Setan menjawab, "Gampang sekali, mudah sekali. Kami, setan-setan, akan mencari keluarga-keluarga yang bapaknya tidak pernah berdoa, yang bapaknya tidak rajin berdoa. Karena bapak yang tidak rajin berdoa, tongkat gembalanya tidak kelihatan. Saat perkawinan, saat menjadi keluarga suami istri, seorang suami, seorang bapak dianugerahi tongkat gembala oleh Tuhan untuk menggembalakan keluarga dengan cara rajin berdoa. Mari kita lihat, kita renungkan hidup kita masing-masing. Apakah bapak dalam keluarga kita rajin berdoa sehingga dimampukan menggembalakan anak-anak istri sebagai kepala keluarga? Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.